Lintas Benua kembali ke hadapan Anda. Pemko Banjarmasin melalui Badan Keuangan Daerah mempertimbangkan pendapatan asli daerah atau PAD pada APBD Perubahan 2020 mencapai 270 miliar rupiah. Pemko Banjarmasin melalui Badan Keuangan Daerah mempertimbangkan pendapatan asli daerah pada APBDP mencapai 270 miliar. Pertimbangan tersebut diungkapkan Subhan Nur Yaumil berdasarkan hasil rapat dengan Badan Anggaran DPRD terkait rancangan kebijakan umum perubahan anggaran KUPA dan plafon prioritas anggaran sementara PPAS APBDP tahun 2020. Menurutnya, PAD pada APBD murni tahun 2020 naik dari tahun sebelumnya yang ditarget total 367 miliar. Pendapatan kita secara keseluruhan naik di 367 miliar. Jadi di murni tadi targetnya 367. Kemudian penyesuaian realokasi anggaran menjadi 254. Nah, setelah ini kita lihat ada potensi kita naikkan lagi menjadi 270 sekian. Dari 254 bertambah 15 miliar, jadi kurang lebih sekitar 270 miliaran lah. Dibanding sebelum kita lakukan pembahasan hari ini. Namun karena terjadi pandemi COVID-19, membuat ekonomi daerah menjadi terganggu, bahkan sektor PAD sempat anjlok tidak beroperasi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target PAD pada tahun ini. Risna, Banjar TV. Kita beralih ke informasi lainnya. Dengan alasan terlihat adanya potensi untuk ditingkatkan, Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan PAD dalam APBDP 2020 dinaikkan sekitar 15 miliar rupiah sehingga menjadi 270 miliar rupiah. Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin memperkirakan penerimaan PAD dalam proyeksi KUPA PPAS APBDP tahun 2020 hanya sekitar 254 miliar. Namun dengan alasan terlihat adanya potensi untuk ditingkatkan, Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin mengusulkan PAD dalam APBDP tahun 2020 dinaikkan sekitar 15 miliar sehingga menjadi 270 miliar. Menanggapi usulan tersebut, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin menyebut kalau memang ada potensinya maka akan dinaikkan. Namun jika tidak ada potensinya, tentu akan menjadi beban bagi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan. Ada kenaikan penerimaan yang kami lihat potensinya ada gitu. Nah, lalu disepakati bahwa berdasarkan potensi yang ada, kenaikan penerimaan itu bertambah sebesar 15 miliar. Karena juga kita melihat potensinya kalau memang ada naik kita naikkan. Ya, kalau potensinya rendah kita naikkan, tentu menambah beban bagi SKPD pemungut. Kita menaikkan itu berdasarkan potensinya. Kalau potensinya ada kita naikkan, kalau potensinya rendah kita turunkan. Nah, jadi kita rasionalitas lah. Jadi rasional menaikkan suatu penerimaan ini, ya kan, kalau memang potensinya ada kita naikkan. Kalau rendah ya kita bertahan. Penambahan target PAD ini tentunya harus dipertimbangkan secara rasional, seperti misalnya sektor pajak restoran dan rumah makan yang paling tinggi memberi pemasukan PAD saat ini juga terdampak COVID-19. Belum lagi di sektor perhotelan, tempat hiburan dan pajak parkir, semua ikut terdampak COVID-19. Risna, Banjar TV.